Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pertama ini kita akan bahas tentang pengenalan dan ruang lingkup statistika. Nah, mengenai statistika pasti kita berbicara tentang data. Apa itu data? Data adalah bentuk jamak dari datum atau bahasa latinnya yang berarti pemberian atau sajian atau karunia. Nah, menurut David S. Moore, data adalah angka dengan konteks. Tanpa konteks yang jelas, maka suatu angka tidak dapat dianggap sebagai sebuah data. Sedangkan menurut Profesor Andi Hakim Nasution, data adalah hasil pengukuran atau pengamatan yang dinyatakan dalam angka. Nah, data ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu data diskret dan data kontinu. Data diskret adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat. Contohnya banyak anak. Jadi kalau banyak anak, kita misalkan dengan 0 atau 1 atau 2 dan seterusnya. Jadi kalau untuk anak, pasti kita memisalkan dengan bilangan bulat. Tidak mungkin kalau manusia kita misalkan dengan bilangan berkoma seperti 2,5. Tidak ada orang yang berjumlah 2,5. Oke, begitu ya. Kalau untuk data kontinu, yaitu data dapat berupa setiap nilai pada garis bilangan. Contohnya berat badan seseorang, misalkan 47,2 atau berat badan seseorang 62,5 gitu. Jadi berat badan bisa kita simbolkan dengan bilangan desimal. Nah, di sini kita akan menentukan apakah data ini diskret atau kontinu. Nah, banyak anggota keluarga berarti kita akan menghitung berapa orang yang di dalam suatu rumah itu, bisa 2 atau 3 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan disediakan dalam bilangan bulat, ini adalah data diskret. Kalau produksi dalam ton bisa berkoma ya teman-teman. Produksi dalam ton yaitu bisa 2,5 atau 3,7 ton, berarti ini data kontinu. Produksi telur dalam butir. Kalau untuk menghitung telur dalam butir itu tuh bisa kita nyatakan dalam bilangan bulat, ada 10 butir atau ada 20 butir dan seterusnya. Tidak mungkin dalam bentuk desimal. Berarti ini data diskret. Untuk berat badan seperti contoh tadi, ini data kontinu. Lama waktu misalkan 2,5 jam atau 3,2 jam, berarti ini data kontinu. Dan luas tanah bisa juga menjadi 7,5 hektar. Nah, ini kan bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan desimal. Berarti ini data kontinu. Oke, bisa ya teman-teman untuk membedakan yang mana data diskret, yang mana data kontinu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari prosedur-prosedur yang digunakan dalam pengumpulan, penyajian, analisis, dan interpretasi data. Nah, penggunaan statistika ini dimulai pada abad pertama, di mana pada masa itu atas perintah Kaisar Agustus dari Romawi dilakukan sensus hasil pertanian dan kekayaan untuk keperluan penghitungan pajak. Jadi ini tentang penghitungan pajak. Nah, pada saat ini tak disangka lagi bahwa statistika ini sudah digunakan secara sangat luas di berbagai bidang seperti penelitian, bidang pertanian, peternakan, industri, dan pemerintahan. Nah, pengambilan keputusan strategi juga seringkali didasarkan pada hasil analisis statistika. Selanjutnya, secara garis besar, ilmu statistika itu dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensia. Nah, kalau pada statistika deskriptif dipelajari metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan data serta penyajian data sehingga diperoleh informasi yang bermanfaat. Terdapat beberapa cara untuk menyajikan data seperti grafik atau gambar, tabel, ataupun dengan meringkas data tersebut menjadi beberapa nilai yang memiliki arti, seperti rata-rata atau simpangan baku. Informasi yang diperoleh dari hasil penyajian tersebut hanya menjelaskan data yang dimiliki saja, bukan data lain yang berada di luar data yang dimiliki. Nah, kalau misalkan kita ingin mendapatkan informasi mengenai satu kelompok data yang berdasarkan data yang dimiliki, maka kita berada dalam wilayah ilmu statistika lainnya yang dinamakan inferensia. Jadi statistika inferensia itu
suatu cabang statistika yang mempelajari semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian melakukan peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya. Oke, lanjut. Dalam statistika inferensia, suatu data induk yang berisi semua data yang menjadi perhatian kita yang dinamakan populasi. Sebarang nilai yang menjadi ciri dari suatu populasi dinamakan parameter. Lalu dalam statistika inferensia, nilai parameter inilah yang ingin diketahui nilainya. Namun dalam kondisi di mana populasi yang dihadapi berukuran besar, kalau misalkan dia berukuran cukup besar, maka parameter ini sulit untuk didapatkan. Pada kondisi inilah, kita terpaksa mendapatkan informasi mengenai populasi berdasarkan sebagian anggota populasi yang dinamakan contoh atau sampel. Sebarang nilai yang menjadi ciri dari contoh dinamakan statistik. Jadi nilai statistik inilah yang akan digunakan untuk mengambil keputusan mengenai parameter populasi. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi generalisasi yang dilakukan pada inferensia statistika bersifat tidak pasti karena hanya disandarkan pada informasi dari sebagian data saja agar pengambilan kesimpulan mengenai populasi yang dilakukan berdasarkan data contoh tersebut sah. Maka kita harus mendapatkan contoh yang betul-betul dapat mewakili populasi. Artinya contoh tersebut harus benar-benar dapat menggambarkan pengamatan-pengamatan yang ada di dalam populasi. Nah, di sini disediakan ciri-ciri pokok atau karakteristik statistik. Jadi statistik itu bisa bekerja dengan angka. Jadi angka dalam statistik dapat berupa jumlah, hasil pengukuran, atau nilai dari data kuantitatif. Selanjutnya, statistik itu bersifat objektif yang merupakan gambaran dari fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya, statistika bersifat universal, yaitu data pada statistik dapat digunakan secara umum pada semua bidang. Nah, ini ada beberapa kegunaan statistik. Misalkan yang pertama, kita ingin mengetahui diameter rata-rata dari pohon yang berada di kawasan hutan cemara. Bila dilakukan perhitungan satu persatu, tentulah tenaga dan waktu yang diperlukan akan sangat besar kan ya. Dengan prosedur statistika, hal ini dapat dilakukan dengan cara menghitung diameter pohon dari suatu luasan tertentu yang telah dipilih secara acak. Jadi kita mengambil sampelnya yang kemudian rata-rata dari diameter pohon itu berada pada luasan tersebut dan digunakan untuk menduga rata-rata diameter seluruh pohon yang ada di hutan tersebut. Kegunaan yang kedua, selama ini kita menganggap bahwa kebiasaan merokok berhubungan dengan suatu penyakit tertentu. Dengan menggunakan suatu data yang tepat dan dengan prosedur statistika, kita akan dapat menguji apakah anggapan tersebut didukung oleh data atau tidak. Jadi kita menggunakan formula yang ada di statistika. Kegunaan yang ketiga yaitu di bagian industri. Prosedur statistika yang biasa disebut dengan pengendalian mutu statistika atau kita singkat dengan SPC sangat banyak digunakan untuk mengendalikan mutu produk. Dengan SPC ini dapat diketahui bahwa suatu alat sedang tidak bekerja dengan baik, material kurang tepat, dan yang lainnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang ilmu statistika dalam bidang IT. Yang pertama dengan machine learning, statistika ini banyak digunakan pada supervised dan unsupervised learning, seperti pengenalan wajah, pengenalan pola, dan pengenalan tulisan. Selanjutnya pada pengujian algoritma, pengujian ini merupakan metode-metode algoritma yang dapat digunakan untuk ukuran statistik standar maupun ukuran statistik relatif. Nah, ini pada data science. Ilmu statistika yang digunakan dalam bidang data science mulai dari tahap persiapan data mining, visualisasi, dan penyajian data, dan yang lainnya. Ini berhubungan dengan data science. Dan analisa kunjungan pada website yang digunakan pada berbagai tools yang digunakan untuk mengamati kunjungan pada website atau blog, misalkan Google Analytics, Alexa, dan SimilarWeb. Dan ini adalah uji kelayakan pada software developing. Jadi sebelum pembangunan perangkat lunak perlu dilakukan uji kelayakan yang melibatkan ilmu statistik. Nah, di sini ada latihan. Silakan teman-teman kerjakan. Tentukan apakah dari contoh-contoh ini itu statistika deskriptif atau inferensia. Kita ulang lagi, kalau deskriptif itu yang berasal dari datanya, data yang kita bahas.
Kalau inferensia, yaitu bisa kita mengambil kesimpulan, penarikan kesimpulan, atau kita ramalkan. Silakan dikerjakan teman-teman, tentukan dia apakah dia statistika deskriptif dan apakah dia statistika inferensia. Oke, selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.